Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wal maqalatu saminata asyarata, maqalah yang ke-18 dari bab 10. Qala Ibnu Abbasin, telah berkata Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah ta'ala ridha kepada keduanya. Anin nabiyyi, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaratu asnafin, ada 10 golongan, ay anwa'in, yakni 10 macam, min ummati, dari golongan umatku, la yadkhulunal jannata, mereka tidak akan masuk surga, illa, kecuali man, orang, taba, yang bertaubat. 10 golongan dari umatku tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang sudah bertaubat. Siapa 10 golongan itu? Awwaluhum, yang pertama dari mereka adalah al-qalla'u, yaitu qalla', bi fathil qafi wa tasydidil lami, fathah qafnya dan tasydid lamnya. Wal jayyufu, dan al jayyuf, nanti dijelaskan satu persatu. Wa yuqalu al jayyafu, dan ada yang mengatakan al jayyaf, bukan al jayyuf. Bi fathil jimi wa tasydidil ya'i, dengan fathah jimnya dan tasydid huruf ya'ya. Kama fil qamusi, sebagaimana tercatat dalam kamus. Wal fattatu, wal qattatu, wad daibubu. Al qattat sama ad-daibab atau ad-daibub, bi fathid dali wa sukunil ya, dengan fathah dalnya dan mati huruf ya-nya. Wad dayyusu, dan dayyus, wa sahibul artobati, dan sahibul artobah, wa sahibul kubati, dan sahibul kubah, wal utulluz zanimu, dan al utulluz zanim, wal aqu liwalidayhi, dan al aqu liwalidayhi. Qila, ditanyakan, li Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal qalla'u, apa al qalla' itu? Ya Rasulullah, qalla' itu apa? Ya. Kalau di kita ada, ya, yang suka ditambahin gula terus manis terus disediakan kalau mau buka, itu namanya kolak juga. Oh, kolak, ya. Ya, ini kolak, bukan kolak, ya. Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi, orang, yamshi, yang berjalan, baina yadayil umara'i, di antara para pemimpin. Orang yang berjalan bersama dengan umaro, pemimpin, namanya qalla'. Wa huwa, dan dia as-sa'i, orang yang berjalan, ilaihim, dengan mereka, bil batili, dengan membawa kebatilan, melakukan kebatilan, wal kidbi, dan kedustaan. Ini karena panjang, saya tahan dulu. Jadi kata Rasulullah, ada umatku yang mereka tidak akan masuk surga, ya, 10 macam. Nah, kita ini masuk nggak nih di sini? Kalau masuk berarti kita bakal masuk neraka. Yang pertama al-qalla',
Qalla itu orang yang menemani para penguasa, baik itu orang biasa atau orang-orang tertentu. Misalnya ada ulama yang dekat dengan para penguasa, tapi dekatnya dengan para penguasa bukan untuk memberikan nasihat kepada sang penguasa. Dekatnya adalah untuk mengambil keuntungan dari para penguasa. Biasanya orang kalau ngintilin lurah biar dapat apaan? Ya, dapat jabatan atau dapat kekuasaan gitu. Ngintilin camat, ngintilin wali kota, ngintilin gubernur, ya. Nah, itu biar dapat ya cipratan, cipratannya kenceng lagi. Ya, ngintilin menteri, ya. Ngintilin presiden, gede itu dapatnya ya. Tapi ini lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden yang dolim. Ya. Kita menemani pemimpin yang dolim, lalu melakukan perbuatan batil. Ya, misalnya pemimpin dolim sama rakyat, kemudian kita sebagai orang yang menemani pemimpin bukan mengingatkan kepada pemimpin, tapi justru membenarkan kedoliman para pemimpin, maka kita namanya qalla. Ya. Tapi kalau ada ulama, ada kiai yang dekat dengan para pemimpin, tetapi dekatnya itu untuk memberikan nasihat kepada mereka, ya, dekat sama presiden supaya bisa nasihatin presiden, dekat sama gubernur bisa nasihatin gubernur, dekat sama wali kota dan sebagainya, maka itu tidak masuk pada kategori qalla. Ya, kan ada ya ulama yang mendampingi para pejabat. Nah, yang tahu siapa? Ya yang tahu ya dirinya, ya. Kita lihatnya mah itu kiai ngapa tuh mondar mandir ke kecamatan mulu misalnya gitu. Kenapa itu kiai ya lagi-lagi ke wali kota, lagi-lagi ke wali kota gitu. Ternyata memang kantornya di wali kota. Ya. Tiap kota, kecamatan, wali kota, provinsi itu ada majelis ulamanya, namanya Majelis Ulama Indonesia, MUI. Nah, MUI ini mendampingi pejabat pada level tingkatan masing-masing, tetapi untuk memberikan nasihat kepada pejabat yang begitu boleh. Tapi kalau ngikutinya itu pokoknya selalu yes man, ya, apa kata pejabat, padahal itu kedoliman, kebatilan, berarti orang itu masuk pada kategori qalla, ya, qalla. Wakila dan ditanyakan mal jayyufu, apa itu al jayyuf? Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jayyuf huwa an-nubbash, an-nubbashu, yaitu pencuri kain kapan mayit. Zaman sekarang mah nggak ada kali ya. Zaman dulu mah zaman susah, mayit kalau siang dimasukin ke kuburan, malamnya digali, diambil kain kapannya, dicuci, ya, disetrika, dijual, ya. Karena memang keadaannya yang susah. Ai surraqul akfani minal kubur, yaitu pencuri kain kafan dari dalam kuburan. Ya, pernah nggak dapat cerita? Ya, tukang nyuri kain kafan di kuburan. Kalau dulu saya masih kecil, itu bukan kuburan orang Islam, ya, tapi kuburan Cina, ya.
apa namanya, bong Cino. Ya. Jadi zaman dulu ada cerita sih, tapi nggak tahu kebenarannya ya. Itu kuburan-kuburan Cina itu, ya, orang-orang Cina itu yang kaya-kaya itu kekayaannya ikut dikuburkan, ya. Perhiasan emas, ya. Terus kemudian barang-barang antiknya itu ikut dikuburkan. Nah itu ada orang-orang yang mereka menggali kuburan-kuburan Cina untuk nyari kekayaan-kekayaan Cina. Dulu saya dapat cerita begitu, ya. Nggak tahu zaman sekarang, ya. Nah ini namanya an-nubbash, orang yang mencuri kain kapan. Qala ba'dus salaf, ya. Berkata sebagian dari ulama salaf, ya. Ulama salaf itu ulama zaman dahulu, ulama yang hidup di abad sebelum abad ke-5 Hijriah, itu namanya ulama salaf, ya. Ya. Jadi dari tahun 1 Hijriah sampai 500 Hijriah itu ulamanya namanya ulama salaf, ya. Ulama yang hidup sesudah abad 5 Hijriah, ya, tahun 500 Hijriah ke sini itu disebutnya ulama khalaf, ya. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian dari ulama zaman dulu, kana bi baladina nabbashun, dulu ada di kampung kami itu orang terkenal nabbash, tukang nyuri kain kafan. Wa kana fil baladi qadhin salihin, dan adalah di negeri itu, di kampung itu ada seorang hakim salihin yang saleh. Falamma qarubat wafatuhu, maka ketika sudah mendekati kematiannya si hakim yang soleh tadi, da'a dzalikan nabbasyu, da'a memanggil sang qadhi, sang hakim, dzalikan nabbasya, kepada dzalikan nubbasya, kepada tukang menggali, tukang mencuri kain kapan. Wa qala, dan berkata sang hakim, laqad balaghani annaka tasruqul akfana, sungguh telah sampai berita kepadaku bahwasanya kamu itu tukang mencuri kain kafan. Wa qad danat wafati, dan sungguh telah mendekati kematianku. Wa qad a'dadtu qimata kafani, dan aku telah menyediakan persiapan kain kafanku yang berharga. Jadi beli kain kafannya yang mahal. Fakhudhul ana, maka ambillah kain kafanku sekarang sebelum aku mati. Wala tahtikni fi qabri, dan janganlah kamu membuka aibku di kuburanku, ya. Bahasa kita, kalau kain kafanku kamu ambil, ya berarti aku telanjang, aku malu di kuburan karena keadaannya telanjang. Fa ajabahu nabbasyu ila dzalika, maka menjawab si nabbash, tukang mencuri kain kafan itu, ila dzalika, kepada hal itu. Jadi kain kafannya si hakim diberikan kepada tukang mencuri sebelum hakim itu meninggal dunia, dengan harapan nanti kalau saya mati kemudian saya dipakein kain kafan lagi, kamu nggak usah nyolong kain kafanku, karena kain kafanku sudah aku berikan kepadamu. Falamma jaa, maka ketika telah datang waktu mautihi, saat kematiannya, saat meninggalnya si hakim, sami'an nabbasyu, mendengarlah si tukang pencuri,
kain kapan. An-na'iya oleh diberitahu oleh orang yang ngasih tahu. Jadi kain kafannya sudah dikasih, kemudian ketika hakim itu meninggal dunia, dia dikasih tahu sama orang itu hakim meninggal dunia, dia telah beli kain kafan lagi lebih cakep dari yang dikasih ke kamu. Fa akhbara zaujatahu bima waqa'a ma'al qadhi, kemudian mengkhabarkan ya zaujatahu istrinya bima waqa'a terhadap apa yang terjadi ma'al qadhi terhadap sang hakim. Faqalat, maka berkata istrinya, ihdzarhu, ya, takutlah kamu ya, dengan perjanjianmu kepada sang hakim. Ini yang ngomong istrinya si pencuri kain kapan, ya udahlah jangan dicolong gitu kain kapannya karena kamu sudah dikasih ya. Falamma dufina, ketika sang hakim itu dikuburkan, sara fi nafsihi ayyasriqa kanafahu, timbul pada dirinya untuk mencuri kain kapannya. Dasar orang tamak ya, kain kapannya udah dikasih, kemudian dia dibilang jangan ngambil kain kapan yang udah buat bungkus itu jenazah hakim, terbesit dia akan mencuri kain kapan si hakim. Faqalat zaujatuhu, maka berkata istrinya, la taf'al, kamu jangan melakukan hal itu. Falam yaltafit, lalu orang itu tidak menghiraukan ila qauliha, kepada ucapannya si istrinya. Pak, udahlah itu kain kapannya si hakim jangan diambil ya, kan bapak udah dikasih ya. Ya. Tapi apa kata dia dalam hati? Gak bisa, tetap harus saya ambil, orang kain kapannya cakep, pasti ada harganya. Falamma hadara, maka ketika dia datang al-qabra, ke dalam kuburan, ke kuburan, wa dakhala, dan dia masuk fihi, kepada liang kuburnya si hakim, faidan, maka tiba-tiba al-mayyitu qad ujlisa, si mayit itu, mayitnya si hakim tadi sungguh telah didudukkan ya. Posisi mayitnya duduk, sehingga dia kebingungan. Umumnya mayit kan tidur miring ke kanan ya, tapi ini mayit posisinya duduk, bingung dia ya. Sesudah dibuka kuburannya ya, dilihatin aja ya, karena mayitnya duduk. Faqala ahadul malakaini lil akhari, faqala, kemudian berkata ahadul malakaini, salah satu dari dua malaikat, lil akhari, kepada malaikat yang lain. Malaikat siapa ini yang di kuburan? Munkar Nakir. Rupanya itu mayit didudukkan oleh Munkar Nakir. Syammi rijlaihi, kata malaikat Munkar ngomong sama malaikat Nakir, coba cium kaki orang itu, dua kaki orang itu. Malaikat Nakir mencium kakinya, fashammuhuma, kemudian malaikat itu mencium dua kaki hakim yang sudah ada di liang kubur. Waqala, dan berkata malaikat yang mencium kedua kaki si hakim itu, laisa fihima syai'un, laisa, tidak ada, fihima, pada kedua kakinya, syai'un, sesuatu pun, yakni dosa yang diperbuat oleh kakinya. Innahu, karena sesungguhnya ya, hakim tadi, lam yasa, tidak pernah berjalan, bihima, dengan kedua kakinya, fi maksiatin qattun, untuk berbuat maksiat sekalipun. Ini hakim yang luar biasa ya. Dicium kakinya oleh malaikat,
kakinya nggak ada bau-bau buat maksiat. Kalau kaki kita bagaimana kira-kira tuh? Kaki kita dicium sama malaikat yang munkar nakir, ya. Ya Allah. Faqala, lalu berkata malaikat yang satu kepada malaikat yang lain, syammi yadaihi, coba cium kedua tangannya. Fasyammuha, lalu menciumlah si malaikat yang satu kepada kedua tangan si mayit. Wa qala, dan dia berkata, lam ya'mal bihima maksiatan. Dia mengatakan bahwa ini tangannya tidak ada bekas-bekas berbuat maksiat. Tangannya bersih, ya. Nggak ada buat noel-noel pantat orang, pantat perempuan, ya. Lagi jalan lihat pantat bulat ditoel misalnya, nggak ada itu. Ya. Atau nyolek-nyolek istri orang, nggak ada, ya. Bersih tangannya dari berbuat maksiat, atau nerima riswah, atau nerima ya suap yang haram, nggak ada. Qala, berkata malaikat yang satu, syammi ainaihi, coba cium kedua matanya. Fasyammuha, lalu fasyammuhuma, kemudian itu malaikat mencium kedua matanya. Wa qala, dan berkata itu malaikat, innahu lam yandur bihima ila muharramin qattun, nggak ada itu bekas-bekas dosa lewat matanya. Karena hakim ini tidak pernah melihat dengan matanya kepada hal-hal yang haram sedikit pun. Dia nggak pernah berbuat, ya, melihat hal-hal yang haram. Kalau mata kita bagaimana? Mata kita kalau dicium malaikat kira-kira gimana tuh? Meledak duluan kali ya, duar. Ya, mata ini sering banyak buat melihat hal-hal yang haram. Faqala, kemudian berkata lagi itu malaikat, syammi sam'ahu, coba cium kedua telinganya, ya. Pendengarannya dicium, coba ada bekas-bekas dosa enggak? Fasyamma ahadu udhunaihi, lalu menciumlah salah satu malaikat itu pada salah satu dari kedua telinganya. Falam yajid syai'an, maka dia tidak menemukan sesuatu pun dosa dari satu telinga. Summa syammal ukhra, kemudian dia mencium telinga yang lainnya. Telinga kanan dicium, enggak ada bekas dosa. Begitu dicium telinga kiri, fawaqafa, kemudian diam itu malaikat, ya. Dicium, loh kok ada bau-bau enggak sedap ini, ya. Apa congean kali kan gitu, ya. Faqala, kemudian berkata ahadul malakaini, salah satu dari malaikat, ya. Malaikat yang satu nanya, ma wajadta, kamu menemukan apa di telinga sebelah kiri orang ini? Qala, dia berkata, ba'dha natnin, ada rada-rada bau. Telinga sebelah kirinya rada-rada bau. Qala, bertanya sang malaikat yang suruh nyium tadi, atadri ma hadhihi natnatu, kamu tahu enggak bau-bau busuk apa itu? Innahu asgha bi ahda sam'ihi, sesungguhnya dia pernah mendengar dengan salah satu dari alat pendengarannya, ila ahadil khosmaini, kepada salah satu dari dua musuhnya, aksara, lebih banyak yang didengar, minal akhari, daripada yang lain. Fanfakh fihi, kalau begitu coba tiup dia, ya. Tiup itu telinga yang bau, fihi padanya. Falamma nafakha, maka ketika telinganya ditiup, fihi padanya, kharajat, keluar, minhu dari telinganya, narun, api.
imtala'a yang memenuhi al-qabra kekuburan, minha daripadanya naron api, falahiqa basaran nubashi, falahiqa lalu menyambar basaran nubashi matanya si tukang mencuri kain kapan, dia masih nongkrong di situ sih ya. Fa'umiya kemudian dia menjadi buta, kadza fi qam'in nufusi, demikian diterangkan dalam kitab namanya Qam'un Nufus ya. Jadi setiap anggota badan kita ternyata diteliti oleh para malaikat teliti satu persatu. Kalau semuanya bersih, nggak ada bau. Kalau nggak ada bau, ya udah nggak ditanya yang macam-macam ya. Tapi kalau ada bau, ya dikejar ini, dari mana ini bau, bagian dari anggota badan yang ada ya. Ternyata salah satu telinga orang itu dia pernah nguping ya dari musuh orang yang mengajukan masalah ke pengadilan. Jadi kan ada dua orang nih ya berseteru, bermusuhan, kemudian dibawalah ke pengadilan. Sampai di pengadilan kan kemudian ditentukan hukum. Yang satu bawa pengacara, yang satu pengacara juga ya, sama-sama pengacara ya. Namanya juga pengacara ya. Pengacara itu selalu berusaha memenangkan kliennya, mau benar mau salah, yang penting kliennya menang. Beda dengan kita pengacara juga, tapi pengacaranya pengangguran banyak acara tuh kita. Ya, kita pengacara juga sebenarnya, pengangguran banyak acara, nyari acara mulu tiap hari ya. Nah itu si hakim ini pernah dengar omongan buruk ya dari kedua kelompok yang sedang berseteru. Jadi siksaan di kuburan ya. Kata malaikat, coba tiup ya. Begitu ditiup, nyamber api sepenuh daripada kuburan. Tukang gali yang mau nyolong kain kapan di situ kesamber dia ya, kebakar matanya, dia menjadi buta. Nah, maka hati-hati, jangan sampai kita masuk ke liang lahat, liang kubur masih membawa dosa, utamanya adalah dosa terhadap sesama manusia. Makanya kalau jenazah mau disolatin itu ada sambutan terlebih dahulu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini jenazah selama bergaul di masyarakat kita mungkin ada salah, ada khilaf, maka mohon dimaafkan. Kalau ada pinjam meminjam, utang piutang, mohon diselesaikan kepada ahli waris supaya ketika dia masuk ke kuburan sudah tidak ada lagi masalah dengan sesama manusia. Wakila, dan ditanyakan li Rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal fattatu. Mal fattatu apa qattatu? Mal qattatu. Apa itu al qattat? Yang keberapa itu al qattat? Yang ketiga ya. Qala, menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al qattat hiya an-nammam. Orang yang suka mengadu domba ya. Ngadu domba bukan domba itu diadu suruh seruduk menyeruduk, tapi adu domba dalam istilah seneng kalau orang lain pada berantem. Nah, itu namanya nammam. Ini biasanya berkait ribah dan namimah. Qala Mu'adz radhiyallahu anhu, berkata sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita qaulallahi ta'ala yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja.
Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah dengan firman Allah Ta'ala, yauma, suatu hari, yunfakhu fis suri, ditiupkan dari trompet sangkakala malaikat Israfil, fatatuna, lalu mereka datang afwajan dengan berkelompok-kelompok. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Rasulullah SAW, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, laqad sa'alta an syai'in 'azimin, sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang dahsyat, yang besar. Summa arsala, kemudian mengalir, ainaihi, kedua mata Nabi, yaitu mengalir air mata dari kedua mata Nabi, asyarifataini, yang mulia, bil bukai, dengan menangis. Rasulullah kemudian menangis. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, yuhsyaru asyratu asnafin min ummati ashtatan. Yuhsyaru, dikumpulkan, asyratu asnafin, 10 golongan, min ummati, dari umatku, ashtatan, dengan bermacam-macam model. Qad mayyazahumullahu min jama'atil muslimina, sungguh Allah telah membedakan, min jama'atil muslimina, dari golongan ya orang-orang muslim, wa yubdi, dan Allah telah menampakkan, suwarahum, rupa-rupa mereka, faminhum, maka sebagian dari mereka, ala suratil qiradati, di antara mereka ada yang bentuk rupanya seperti monyet. Wa ba'duhum ala suratil khanaziri, dan sebagian dari mereka bentuk rupanya seperti khinzir, celeng, ya, apa, babi, ya. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, munakkasuna bi arjulihim, mereka jungkir balik pada kakinya, ya. Kakinya di atas, ya, tangan kepalanya di bawah. Wa wujuhihim, dan wajah-wajah mereka, ya, kaki di atas, ya, mukanya di bawah. Yusjabuna alaihima, ya, diikat itu wajah dan kakinya. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, umyun, ada yang buta. Yataraddaduna, mereka mondar-mandir, saling bertabrakan satu dengan yang lain. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, summun bukmun, ada yang tuli lagi bisu, la yaqiluna, enggak bisa berpikir. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, yamdhuna alsinatahum, ya, menggigit lidah-lidah mereka, mutadalliyatin, yang menjulur itu lidah, ala sudurihim, sampai ke dada mereka. Yasilu, mengalir, ya, dari lidahnya, al-qayhu, nanah, min afwahihim, dari mulutnya, lu'aban, seperti air liur. Yaqdaruhum ahlul jam'i, yang menjijikkan oleh banyak orang yang berhimpun pada saat itu. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, muqatta'atun aydihim, ya, muqatta'atun, memutus, aydihim, tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, musallabuna ala judhu'in minan nar, ada yang disalib di atas tiang-tiang besi dari neraka. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, asyaddu natnan minal jifi, amat sangat busuk baunya, ya, dari bangkai. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, yuksauna jalabiba sabighatan min qitranin, ada yang mereka itu dikasih pakaian, ya, jilbab, ya, pakaian-pakaian yang rapat, sabighatan, yang sempurna, min qatiranin, dari qatiran, kain pakaian dari api neraka. Fa ammal ladzina, maka adapun orang-orang,
ala suratil qiradati, yang merubah wajahnya bentuk rupa monyet, fal qattatu, yaitu orang-orang yang senang mengadu domba, bainan nasi, di antara sesama manusia. Orang yang senang ngadu-adu, ya, senang teman-temannya pada berantem, besok di akhirat wajahnya, rupa badannya seperti monyet. Nah, ingat-ingat itu, ya. Maka jangan suka ngadu-adu, suka ngadu domba. Wa ammal ladzina ala suratil khanaziri, dan adapun orang yang bentuk rupanya seperti babi, fa akalatus suhti wal kasbil harami, yaitu orang yang senang makan barang yang dilarang oleh Allah dan berkasab dengan harta haram, berusaha dengan harta haram. Mislul maksati warrasya, seperti memungut pajak dan menerima suap. Wa ammal munakkasuna biru'usihim, adapun orang yang jungkir balik dengan kepalanya, wa wujuhihim, dan muka-muka mereka, fa akalatur riba, mereka adalah orang yang makan harta riba. Wa ammal ama, adapun orang yang buta, faman yajuru fil hukmi, yaitu orang yang dolim dalam memberikan ketentuan hukum. Wa ammas summu wal bukmu, adapun yang bisu tuli, fahumul ladzina yu'jibuna bi a'malihim, mereka yang bangga dengan amal mereka. Wa ammal ladzina yamduguna alsinatahum, dan orang yang menggigit-gigit lidahnya sampai menjulur ke dadanya, al ulama'u, mereka adalah para ulama, wal qassasu, dan orang yang sering cerita-cerita, alladzina, mereka yukhalifu qaulahum amalahum, yaitu orang yang tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Wa ammal muqatta'atu aydihim wa arjulihim, adapun orang yang motong tangan dan kakinya, falladzina yu'dzunal jiran, mereka orang yang sering menyakiti tetangganya. Nah, ingat-ingat ini, ya. Wa ammal musallabuna ala judu'in minan nari, adapun orang yang disalib di tiang-tiang api neraka, fas-sa'adatu bin nasi ila sultan, fas-su'atu bin nasi ila sultan, mereka yang menolong, ya, pemimpin-pemimpin yang berbuat dolim. Wa ammal ladzina hum asyaddu natnan minal jifi, adapun orang yang bau busuknya melebihi daripada bangkai, falladzina yatamatta'una syahawat wal ladzat, mereka adalah yang senang-senang mengikuti hawa nafsu dan kelezatan hidup. Wa yamna'una haqqallahi ta'ala, dan mereka menahan hak-hak Allah Ta'ala, min amwalihim, dari harta mereka. Wa ammal ladzina yuksawnal jalabiba, dan adapun orang yang dipakein jilbab dari baju neraka, fa ahlul kibri wal khuyala'i wal fakhri, yaitu orang yang gemar takabur, senang sombong, angkuh, ya, bangga diri dengan keturunannya. Kadza rawahul Qurtubiyyu, demikianlah apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Wallahu a'lam bissawab. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka berhati-hatilah kita, jangan sampai kita masuk pada golongan-golongan yang kita kisahkan dalam kisah ini, yang ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.